Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Astiana Femisari, STMSI selaku dosen pembimbing. Yang terhormat dosen moderator dan dosen penguji, serta teman-teman manajemen aktivitas Angkatan 55 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Siti Rahmi Awali Aziz dengan NIM J3J118084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Pasar Paprika melalui Mitra Pasar pada Kelompok Tani Gede Harapan. Pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang sudah dikenal sejak dahulu sebagai negara agraris, karena sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Salah satu subsektor yang memberikan peran dalam mendukung kegiatan bisnis pertanian adalah tanaman hortikultura. Sebagai negara yang memiliki iklim tropis, Indonesia memiliki peluang usaha dalam bidang hortikultura. Salah satu produk hortikultura yang berpotensi untuk dikembangkan adalah paprika. Paprika merupakan komoditi sayuran asing yang potensial yang dapat dikembangkan di Indonesia serta bernilai ekonomis tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, perkembangan produksi paprika di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2018 selalu mengalami peningkatan. Dengan demikian, pengembangan pasar paprika menjelaskan bahwa peluang bisnis paprika ini berpotensi untuk dijalankan. Masalah yang dihadapi oleh kelompok tani Gede Harapan sekarang yaitu menurunnya permintaan pada paprika dikarenakan dampak dari COVID-19. Berdasarkan data permintaan dan penawaran paprika pada kelompok tani Gede Harapan sebelum dan sesudah COVID-19 menunjukkan adanya penurunan permintaan. Akibat adanya penurunan permintaan, maka dilakukan penanganan yang tepat dalam resiko penurunan permintaan pada paprika dengan cara menambah segmen pasar baru dalam penjualan paprika dengan menjual kepada mitra pasar di mana mereka sebagai pelanggan yang bekerjasama dengan kelompok tani Gede Harapan. Tujuan dari pengembangan segmen pasar yang dilakukan kelompok tani Gede Harapan pada mitra pasar yaitu untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan di dalam ancaman penurunan permintaan akibat adanya COVID-19. Dan sebagai salah satu pengendalian risiko menurunnya permintaan pada kelompok tani Gede Harapan yang menyebabkan menurunnya arus pendapatan pada kelompok tani Gede Harapan. Adapun tujuan dari ide pengembangan bisnis ini adalah yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis berupa pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan melalui analisis SWOT. Yang kedua, menyusun kajian pengembangan bisnis berupa pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan. Keragaman perusahaan. Sejarah, kelompok tani Gede Harapan merupakan salah satu kelompok tani yang bergerak pada usaha budidaya tanaman pangan hortikultura. Kelompok tani Gede Harapan bertempat di Kampung Tabrik, RT 1 RW 1, Desa Gebrong, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kelompok tani Gede Harapan didirikan pada tahun 2007 oleh beberapa petani yang diketuai oleh Bapak Udin Suherlan. Pada awalnya, kelompok tani Gede Harapan hanya memiliki lahan seluas 4 hektar. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok tani Gede Harapan dikukuhkan pada tanggal 15 Juli 2009 yang dikukuhkan oleh Dinas Pertanian, Perhubungan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur dan sudah memiliki lahan seluas 8 hektar. Komunitas utama pada kelompok tani Gede Harapan yaitu paprika dan aneka cabai. Kelompok Tani Gede Harapan memiliki struktur organisasi yang terbilang masih cukup sederhana. Struktur organisasi pada kelompok Tani Gede Harapan terdiri dari ketua kelompok tani, sekretaris, bendahara, seksi produksi, seksi pengolahan hasil, seksi pemasaran, dan anggota. Anggota kelompok tani yang lain bertugas untuk mengelola dan mengontrol kebun di lapangan. Kelompok Tani Gede Harapan juga memiliki 6 orang pekerja yang terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu tenaga kerja bagian kebun dalam, greenhouse, dan bagian kebun luar. Sumber daya yang dimiliki oleh kelompok Tani Gede Harapan terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh kelompok Tani Gede Harapan terdiri dari lahan, bangunan, peralatan, serta perlengkapan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh kelompok Tani Gede Harapan merupakan anggota dari kelompok Tani Gede Harapan dan 6 orang tenaga kerja dengan bagian masing-masing. Sumber daya keuangan merupakan kemampuan permodalan yang dimiliki oleh kelompok Tani Gede Harapan dalam menjalankan bisnisnya berasal dari modal milik pribadi milik kelompok Tani Gede Harapan dan dari para investor. Rumusan ide pengembangan bisnis.
Ide pengembangan bisnis ini diperoleh dari hasil analisis matriks SWOT yang menghasilkan strategi WT, di mana perusahaan memperbaiki kelemahan yang ada untuk meminimalisir ancaman dari luar. Adapun kelemahan yang terdapat pada perusahaan yang pertama, belum optimalnya penyerapan produk paprika. Yang kedua, belum memiliki kontrak kerjasama tertulis dengan mitra pasar. Dan ancaman yang datang pada perusahaan yang pertama, aturan pemerintah mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua, menurunnya permintaan akibat pandemi COVID-19. Sehingga dari adanya kelemahan dan ancaman ini, didapatkan ide pengembangan bisnis yaitu pengembangan pasar paprika melalui mitra pasar pada kelompok tani Gede Harapan. Untuk perencanaan produk pada pengembangan bisnis ini adalah paprika yang akan dipasarkan dari kelompok tani Gede Harapan memiliki spesifik umum yang lolos quality control untuk dipasarkan. Adapun kriterianya yaitu memiliki bentuk yang normal, tipe buah blocky, memiliki warna yang cerah menarik, 100% full color, tidak belang, segar, tidak layu dan tidak lembek, tidak ada scratch, berat antara 140 sampai 240 gram per buah, serta tidak terdapat cacat atau kerusakan pada buah. Dalam melakukan pemasaran, perusahaan menggunakan strategi pemasaran dengan menetapkan segmentation, targeting, and positioning. Untuk segmentasinya sendiri ditetapkan dari demografisnya, yaitu masyarakat kalangan menengah atas. Geografisnya, wilayah Jabodetabek, dan psikografisnya masyarakat yang gemar makanan barat. Untuk targetnya yaitu hotel, restoran-restoran, dan masyarakat kalangan menengah atas. Dan untuk positioningnya, paprika dengan kualitas tinggi, seragam, memiliki warna yang cerah, menarik, full color, segar, dan tidak ada kecacatan. Selain menggunakan STP, perusahaan juga menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix. Adapun strategi bauran pemasaran tersebut yaitu untuk produk paprika yaitu paprika hijau, merah, kuning yang memiliki kriteria yaitu bentuk yang normal, tipe buah blocky, memiliki warna yang cerah, menarik, dan yang lolos quality control. Untuk harganya yaitu harga jual paprika hijau yaitu 25.000 per kilo, paprika merah 35.000 per kilo, dan paprika kuning 38.000 per kilo. Tentunya harga ini telah ditetapkan dari hasil diskusi dan perhitungan HPP paprika dari kelompok tani Gede Harapan. Untuk price-nya, paprika pada kelompok tani Gede Harapan akan didistribusikan kepada mitra pasar yaitu Simply Fresh Organic, Original Hydroponic, CVAM Abasi, Gromart, Kresna, dan Citra Sehat Organik. Dan untuk promotionnya sendiri, mitra pasar dapat datang langsung ke kebun, pemberian sampel produk, lalu juga promosi melalui media sosial yaitu WhatsApp dan Instagram. Perencanaan produksi. Lokasi produksi yang digunakan yaitu greenhouse perusahaan seluas 400 meter persegi yang akan ditanami 2.000 bibit paprika. Adapun tahapan proses produksi paprika yaitu persiapan benih, persiapan greenhouse, persiapan media tanam, proses budidaya paprika, perawatan, panen, dan pendistribusian paprika. Proses produksi yang direncanakan akan menghasilkan panen setiap minggu dengan pembagian dalam satu minggu yaitu 3 kali pemanenan, sehingga dalam satu siklus paprika dapat dipanen sebanyak 27 kali. Kegiatan budidaya dilakukan selama 75 hari. Organisasi dan manajemen dalam pengembangan bisnis ini masih sama seperti organisasi dan manajemen yang ada di kelompok tani Gede Harapan, tidak merubah struktur organisasi yang ada. Pada perencanaan pengembangan bisnis ini yang bertanggung jawab atas penyerapan produksi adalah sisi produksi, sisi pemasaran, bendahara, dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan di bidangnya. Tenaga kerja yang dipakai masih sama dan tidak ada penambahan pekerja pada pengembangan bisnis ini. Perencanaan sumber daya manusia pada pengembangan bisnis ini masih menggunakan tenaga kerja yang sudah ada di kelompok tani Gede Harapan. Pada pengembangan bisnis yang dilakukan untuk tenaga kerja pada bagian budidaya paprika merupakan tenaga kerja yang diambil dari anggota kelompok tani itu sendiri maupun dari masyarakat sekitar perusahaan yang sudah memiliki keahlian yang unggul dalam kegiatan budidaya paprika. Penetapan gaji tenaga kerja pada kelompok tani Gede Harapan untuk laki-laki yaitu 45.000 per hari dan untuk gaji tenaga kerja perempuan sebesar 30.000 per hari. Perencanaan kolaborasi pada pengembangan bisnis ini yaitu perusahaan akan melakukan kolaborasi dengan penyedia benih paprika yang berasal dari distributor resmi yaitu perusahaan Rizwan sebagai perusahaan penyedia benih paprika yang unggul dan terjamin ketersediaannya. Selain itu, dalam hal penyediaan pupuk cairan AB Mix, kelompok tani Gede Harapan bekerjasama dengan distributor pupuk cairan AB Mix yang berada di Bogor.
Dalam memasarkan hasil produksi paprika sebelum pengembangan bisnis, kelompok tani Gede Harapan memasarkannya pada pasar induk Ramat Jati, Bintang 8, dan KMN. Setelah pengembangan bisnis, terjadi penambahan pasar pemasaran paprika, yaitu bekerja sama dengan beberapa mitra pasar diantaranya Simply Fresh Organic, Original Hidroponik, CVAM ABC, Gromart Kresna, dan Citra Sehat Organik. Sebelum melakukan kontrak kerjasama, calon mitra yang ingin membeli produk harus menghubungi kepada pihak HBC, Hiposi Business Center, yang didirikan oleh PPL, Penyuluh Pertanian Lapang, Kabupaten Cianjur. HBC menyiapkan surat dan proposal penawaran harga dan produk kepada calon mitra. Untuk harganya sudah ditentukan sendiri oleh kelompok tani Gede Harapan. Munculnya harga tersebut tentunya merupakan hasil diskusi dan perhitungan HPP paprika dari kelompok tani Gede Harapan. Kemudian harga tersebut ditawarkan kepada konsumen. Kemudian HBC membuat faktur penjualan kepada calon mitra dan membantu melakukan pencatatan transaksi. Untuk sistem kemitraannya adalah kelompok tani Gede Harapan melakukan jual beli produk dengan sistem kontrak harga. Untuk kontrak harga itu tersendiri, perusahaan memperbaruinya per 6 bulan atau per 1 tahun tergantung kondisi di lapangan dan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk proses distribusi terdapat dua macam. Ada mitra yang mengambilnya langsung ke lokasi, ada juga mitra yang meminta produk paprikanya diantar ke lokasi mereka. Jika diantar ke lokasi mitra, tentunya saja ada biaya antar yang telah disepakati kedua belah pihak. Kelompok Tani Gede Harapan terus melakukan promosi melalui tim HBC, pihak Dinas Pertanian wilayah setempat, maupun melalui media sosial. Agar hubungan bermitra berjalan dengan baik, kelompok Tani Gede Harapan melakukan budidaya dengan baik agar produk yang dihasilkan merupakan produk unggulan. Begitupun dari pihak mitranya sendiri mengupayakan untuk melakukan pembayarannya tidak telat dari waktu yang telah disepakati di proposal, agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan. Ada biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum dan sesudah pengembangan bisnis ini tidak ada yang berubah, yaitu sebesar Rp32.040.000. Lalu untuk biaya operasional sebelum pengembangan bisnis yaitu Rp13.740.000. Setelah diadakannya pengembangan bisnis yaitu Rp210.840.000. Pada biaya operasional mengalami perubahan karena adanya penambahan biaya pada biaya variabel. Lalu untuk penerimaan penjualan paprika sebelum pengembangan bisnis yang diperoleh dari 3 mitra yaitu sebesar Rp23.550.000 dan pada penerimaan dari penjualan paprika setelah pengembangan yang diperoleh dari 6 mitra yaitu sebesar Rp352.850.000. Proyeksi laba rugi. Laporan laba rugi merupakan analisis finansial yang bertujuan untuk mengetahui untung atau tidaknya suatu bisnis. Proyeksi laba rugi sebelum perencanaan bisnis perusahaan memperoleh kerugian sebesar Rp90.707.750. Kerugian ini diakibatkan produk paprika yang tidak terserap baik oleh pasar dan sisa di paprika dibiarkan begitu saja di dalam greenhouse. Sementara proyeksi laba rugi setelah diadakannya pengembangan bisnis, perusahaan memperoleh laba sebesar Rp140.245.750. Analisis RC rasio dihitung untuk melihat keuntungan relatif atau tingkat pengembalian yang nantinya akan diperoleh pada usaha penjualan paprika. Analisis RC rasio sebelum pengembangan yaitu Rp0,2 dan setelah pengembangan yaitu Rp1,7, yang berarti setiap satuan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan Rp1,7. Nilai RC rasio setelah diadakannya pengembangan bisnis meningkat sebesar Rp1,5. Analisis anggaran parsial dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi akibat-akibat yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam metode produksi atau organisasi. Setelah melakukan pengembangan bisnis, perusahaan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar Rp232.200.000. Simpulan. Ide pengembangan bisnis ini diperoleh dari hasil analisis faktor internal dan eksternal perusahaan berupa kelemahan dan ancaman. Berdasarkan hasil analisis aspek non-finansial yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi. Ide pengembangan bisnis ini dikatakan layak sehingga dapat dijalankan. Berdasarkan hasil analisis finansial yang telah dilakukan dengan perhitungan laba rugi, ide pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan SC rasio yang meningkat sebesar Rp1,5 sehingga memperoleh SC rasio sebesar Rp1,7. Setelah diadakannya pengembangan hasil bisnis. Hasil dari pengembangan bisnis ini mampu menambah keuntungan tambahan perusahaan yang dihitung melalui analisis parsial sebesar Rp232.200.000. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan kepada kelompok tani Gede Harapan, yaitu yang pertama, perusahaan dapat merealisasikan rencana pengembangan bisnis karena secara aspek non-finansial dan finansial layak untuk dijalankan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
perusahaan. Yang kedua, perusahaan diharapkan lebih memperhatikan hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan menjaga kualitas paprika agar terciptanya loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan harus dilakukan secara baik dan disiplin agar paprika yang dihasilkan dapat terjaga kualitasnya dan kuantitasnya. Sekian presentasi tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.